Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita lanjutkan di hadis yang keempat di dalam bab tawakal, bab takwa. Hadis keempat di dalam bab takwa. Ikutin semuanya. Hadis yang keempat. An Abi Tarifin Adiyyi Ibni Hatimin At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa rawahu Muslimun. Dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Tai'i, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah, kemudian ia beranggapan dengan sumpahnya itu ia telah takwa kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakan sesuatu yang menunjang takwanya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Bersumpah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau sudah seseorang itu bersumpah demi Allah, apalagi ditambah demi Rasulullah, demi Al-Quran, kan kalau orang bersumpah diambil sumpahnya pakai Al-Quran, ditaruh Quran di atasnya. Demi apa lagi? Demi agama Islam. Dia bersumpah melakukan, ingin berkomitmen melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau orang itu benar-benar takwa kepada Allah, maka dia tidak pernah melanggar sumpahnya. Tidak pernah melanggar sumpah. Tapi bagi orang yang tidak punya takwa, walaupun dia bersumpah demi Allah, walaupun Quran di atas kepalanya, tapi lantaran dia tidak punya ketakwaan di dalam hatinya, maka apa yang terjadi? Dia akan melanggar sumpah tersebut. Orang yang jadi pejabat, kalau mengambil jadi pejabat, biasanya diambil sumpah akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya,
tugas yang telah diembankan kepadanya, akan membela rakyat dan sebagainya. Tapi berjalan waktu, ternyata bukan mengembangkan tugas, bukan membela rakyatnya, tapi membela diri atau partainya. Mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata orangnya korupsi, orangnya KKN. Apa yang terjadi? Orang seperti ini bukan diambil sumpah, tapi sepatutnya adalah disumpahi aja sekalian. Disumpahi. Santri yang melanggar merokok, gurunya ngerokok, satunya ngerokok, kacau dua-duanya semuanya. Ambil sumpah, berjanji tidak merokok lagi, berjanji tidak keluar tanpa izin lagi, demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, demi agamanya. Berjalan waktu, kalau dia punya takwa, dia tidak akan melanggar sumpah itu. Tapi karena tidak punya kekuatan takwa, dia langgar sumpahnya. Ketika dia langgar sumpah tersebut, apa yang terjadi? Maka orang tersebut tidak pernah akan mendapatkan ketenangan hidup. Karena kenapa? Karena dia telah menganggap remeh nama Allah, dia telah menganggap remeh nama Nabi, dia telah menganggap remeh Al-Quran, dia telah menganggap remeh agama Islam, sehingga dia anggap biasa sumpah tersebut. Padahal kalau sudah membawa nama Allah, itu tidak main-main lagi. Nah, begitu juga kita yang lain. Hati. Nah, menunjukkan bahwa orang itu bertakwa, maka dia akan melaksanakan sesuatu untuk menunjang ketakwaannya tadi. Kalau dia sudah bersumpah, dia akan jalankan tugas itu dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau tidak ada takwa, imannya lemah, takwanya lemah, ya kan? Melanggar. Akhirnya apa? Maka orang tersebut tidak pernah akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Intinya, jangan main-main dengan nama Allah, jangan main-main dengan nama Nabi Al-Quran. Ya. La ilaha illallah. Orang di persidangan benar, sumpah dulu jadi saksi. Orang jadi saksi bersumpah, apa agamanya? Agama Islam, bersumpah akan menjadi saksi dengan sebenar-benarnya dan akan mengatakan sebenar-benarnya apa yang dia ketahui. Bersumpah. Tapi kalau dijadikan saksi, ternyata saksinya saksi palsu, orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia sampai negeri akhirat. Tidak pernah bakalan tenang hidupnya itu. Kualat dia. Akan kualat. Baik, lanjut ya hadis terakhir. Hadis yang kelima. An Abi Umamah Sudayyi ibni Ajlana Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala
ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, berkata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berkhutbah pada haji wada', di mana beliau bersabda, bertakwalah kalian sekalian kepada Allah, salatlah kamu sekalian 5 kali sehari semalam, berpuasalah kamu sekalian pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta bendamu itu, serta patuhlah kamu sekalian kepada pemimpin-pemimpinmu, maka kamu sekalian akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Abu Umamah Sudai bin Ajlan bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada'. Haji wada' adalah haji perpisahan, tahun ke-10 haji wada'. Disebut haji wada' karena setelah itu Nabi meninggal dunia. Apa khutbahnya Nabi? Khutbahnya panjang sekali, panjang khutbahnya Nabi itu. Waktu wukuf di Arafah. Nah, salah satu yang diingat oleh Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili ada 5 pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Yang pertama, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa yang kita pernah bahas di sini, definisi takwa yang paling banyak dikatakan oleh ulama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, menjunjung perintah Allah ada 3 hal. Pertama, yang mubah. Perbuatan yang mubah itu perintah Allah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, itu perbuatan mubah. Boleh? Boleh. Yang kedua, perbuatan sunnah. Seperti apa? Salat qobliyah, ba'diyah, salat duha, witir, puasa sunnah dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbuatan yang wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Ini perintah Allah. Kemudian jauhilah dirimu dari larangan Allah. Larangan Allah termasuk 3. Yang pertama, yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Halal tidak, haram tidak, enggak jelas deh. Apakah ini boleh dimakan atau tidak? Tinggalkan perbuatan itu. Dapat duit di jalanan, nah, nggak boleh. Syubhat.
Jangan masuk dalam perbuatan syubhat yang tidak jelas halal haramnya. Lagi perbuatan makruh. Perbuatan makruh jangan dilakukan. Tinggalkan perbuatan makruh itu. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang haram. Semakin kuat takwanya orang tadi, maka jangankan yang haram, yang makruh saja dia tinggalkan. Semakin kuat takwanya lagi, jangankan yang makruh, yang syubhat saja dia tinggalkan. Semakin kuat takwanya seseorang itu, jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia kerjakan. Semakin tinggi takwanya, jangankan yang sunnah, yang mubah saja dia rubah perbuatan yang mubah jadi perbuatan yang sunnah. Takwa tadi. Takut kepada Allah bukan seperti hanya takut kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, ada ular umpama, takut sama ular, mendekat atau menjauh kita? Mendekat atau menjauh? Jauh. Ada ular, lari. Tapi kalau takwa kepada Allah, takut kita kepada Allah, mendekat atau menjauh? Mendekat. Bagaimana mendekat kepada Allah? Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Satu. Yang kedua, wasallu khamsakum, kerjakan salat 5 waktu, jangan tinggalkan itu. Apapun pekerjaan kita, jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu. Kalau seandainya seseorang itu sudah meninggalkan salat 5 waktu, dia orang Banjar lapar sudah, tenggelam jukung. Bagaimanapun dia bekerja, nggak ada berkahnya. Dia kaya, nggak ada berkahnya. Dia jadi pejabat, nggak ada berkahnya. Di rumah tangga, nggak ada berkahnya. Jualan, nggak ada berkahnya. Apa itu berkat? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan tadi. Mungkin orang jualan dapatnya mungkin keuntungan paling-paling sehari 50.000, 70.000, atau 100.000. Tapi orang itu bisa sholat 5 waktu, bisa puasa Ramadan, bisa bersedekah, anak-anak sehat, rajin, soleh, istrinya mah ditagur, suami soleh, barakah hidup. Tapi ada orang gajinya itu sampai 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tapi di sana kemari kredit gak pernah berhenti-berhenti, ada hutang kredit. Sama bertetangga, berkelahi terus sama tetangga. Laki bini berkelahi, anak-anak kacau semuanya. Kenapa? Karena berkah dicabut oleh Allah. Dan salah satu berkah itu dicabut oleh Allah adalah karena seseorang tadi meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, wasumu syahrakum, kerjakan puasa Ramadan. Sebentar lagi kita puasa Ramadan. Masuk 2 bulan setengah lagi mungkin ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat masuk bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan tinggalkan puasa Ramadan. Kalau tertinggal, qadha dengan segera. 3. Yang keempat, wa'addu zakat amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Zakat yang wajib ditunaikan secara garis besar itu ada 2 macam. Yang pertama zakatul mal, zakat harta. Zakat harta. Zakat harta ada 6 yang dizakati. Zakat perdagangan, apa saja yang didagangkan. Dagang sembako, dagang apa lagi? Ayam, dagang makanan, apa saja. Yang kedua zakatul dahab wal fiddah, naqdain, zakat emas perak, termasuk uang zaman sekarang. Yang ketiga zakatul zuruk wal thimar, zakat tumbuh-tumbuhan, padi, gandum, makanan pokok, termasuk kacang-kacang, kacang merah, kacang putih, apa itu semuanya itu ada zakatnya, itu hitungannya. Termasuk juga bertanam pohon kurma, bertanam pohon anggur. Kalau tanam pohon durian, Bang, tanam pohon buah naga, Bang,
Orang bertanam pohon durian, duriannya durian montong lagi. Satu biji harganya bisa sampai 200.000 umpama. Berisi 200 pohon. Gimana ini? Ada zakatnya duriannya? Durian ada zakatnya. Tapi kalau dijual nih, maka masuk zakat apa namanya? Zakat perdagangan. 3. Yang keempat, zakatun na'ami, zakat binatang ternak, kambing, sapi, onta. Kalau beternak ayam ayam potong, ayam tidak ada zakatnya. Tapi kalau dijual, sekali panen berapa? 40 hari kan 2 bulan panennya. Dapat untung umpama sekali panen 50 juta. Dapat sebulan. Nah, berzakat ya, zakat. Zakatnya masuk zakat perdagangan. Yang kelima, zakatul rikas. Zakatul rikas, zakat apa namanya ini? Barang harta temuan. Ya, umpama ada orang nukar tanah sekapling 15 kali 20, cangkul ting melatuk dari cangkul tadi, melatuk dengan bahan tepat lawan sesuatu benda, pas dibuka piring, tapi piring emas, beratnya 2 kilo lagi piring emas tadi. Wajib zakat, wajib zakat, wajib 20% zakatnya. Nah, kas barang temuan. Yang keenam, zakatul ma'din, zakat tambang. Tambang emas, tambang perak. Tambang batu bara apa? Batu bara enggak wajib zakat, tapi kalau dijual batu baranya wajib zakat. Dijual batu baranya berapa? Maka wajib zakat. Apa itu? Ma'din namanya, barang tambang. Yang wajib dizakati dalam mazhab kita ya, ada 2 saja, emas dan perak. Zakat tambang emas, tambang perak. Batu bara, kalau di Ampulang tuh, di pondok tuh, kalau di kali tuh tanahnya tuh batu bara berantakan. Nih di bawah masjid ini, gali aja 5 meter batu bara berantakan. Tapi kadang-kadang dijual, ada zakat. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama ya, itu disebut zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ada 6 tadi. Zakat mal, zakat harta. Cuman orang zaman sekarang lebih gampang mengeluarkan zakat mal daripada zakat mal. Pergi ke mall, nukar baju, nukar ini, sekali nukar harganya 200, 300, 500 ribu. 1 juta pakaian tadi, sepatu ini habis 1 juta, 2 juta, santai dibeli. Dapat kresek cuma 2 kresek aja 2 jutaan. Tapi ketika berzakat harta, la ilaha illallah, beratnya bukan naik. Mengeluarkan 500 ribu itu zakat harta, berpikir berjuta-juta kali. Itu orang zaman sekarang lebih gampang mengeluarkan zakat mal daripada zakat mal. Nah, kemudian yang kedua adalah zakatul badan. Zakat badan, istilah kita namanya zakat fitrah. Wajib semuanya zakat fitrah. Yang baru lahir, yang tua, yang muda, yang berpuasa Ramadan, yang tidak berpuasa Ramadan. Yang penting dia orang Islam, wajib zakat fitrah. Asalkan dia menemui akhir Ramadan dan menemui malam hari raya. Kayak malam ini malam hari raya. Orang itu hidup di akhir Ramadan, hidup malam hari raya hidup. Maka wajib semuanya zakat fitrah. Tapi kalau seandainya ada orang meninggal dunia sore tadi, meninggal dunia malam ini hari raya, sorenya meninggal, tidak sempat menunggu malam hari raya, maka si mayit ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi alangkah baiknya dia mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan? Ahli warisnya. Jangan mayitnya datang ke masjid Nurul Yakin, guru
Ada apa? Ulun hendak zakat fitrah. Bukan orang. Nah begitu juga seorang ibu melahirkan di malam hari raya, ibunya zakat fitrah, anaknya tidak zakat fitrah. Tapi kalau ibunya melahirkan di pagi, di sore hari raya, sore apa? Ramadan. Dari sore melahirkan, mamanya hidup, anaknya hidup sampai malam hari raya. Mamanya zakat fitrah, anaknya juga zakat fitrah. Tidak boleh ditinggalkan zakat fitrah ini. Dan ke orang itu mempunyai kelebihan rezeki. Kalau malam hari raya sampai besok sore dia punya kelebihan rezeki untuk bisa makan, ada lebihannya, wajib zakat dia. Zakat fitrah maksudnya. 4 pesan Rasulullah, bertakwa, salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat. Yang kelima, wa ati'u umara'akum, taatilah pemimpin kalian. Dari yang kecil, rumah tangga. Siapa pemimpin rumah tangga? Suami. Kalau seandainya istri sudah berani lawan lakinya, biar dia sholat 5 waktu, biar dia puasa Ramadan, tapi melawan perintah lakinya, maka tidak bakalan selamat kebinian tadi. Tapi laki yang mana ditaati? Kalau laki yang pemabok, pencuri, apa lagi? Boleh ke rumah, bini dihantam, cari duit bini. Laki yang begini nggak ada surganya di kakinya. Lebih baik mencari surga yang lain aja. Alias juga cerai lakinya sekalian. Nongkrong, main kartu, berjudian, tengah malaman, mabok-mabokan, boleh ke rumah bini dihantam, dipukulnya. Kehabisan duit bini dicurinya. Maka yang seperti ini tidak wajib dia taati. Naik sedikit dari rumah tangga, RT, selama RT-nya baik aja, taati. Jangan RT gotong royong, ayo. Jangan RT kita bersumbangan. Bangun jalanan, sumbangan, berapaan PRT? 100.000, oke, 100.000. Jelas hitungannya. Nukar semen berapa, nukar pasir berapa, jangan ditelet duit dan sumbangan tadi. Selama itu baik, hati. Naik ke atas RT, bahari ada RW, sekarang gak ada RW, lurah. Naik ke lurah apa lagi? Camat, naik ke camat apa lagi? Wali kota, bupati, sampai ke presiden. Selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib mentaati. Kita wajib mentaati selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah itu di pemerintahan, kita masuk di organisasi. Di kantor ada bos, ada manajer, ada direktur, ada pimpinan perusahaan. Taati kita. Selama itu tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah bermaksiat, la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak kita mentaati, kita tidak bisa mentaati kepada seseorang untuk bermaksiat kepada Allah. Di pondok, pimpinan pondok, di madrasah, kepala sekolah, taati, jangan dilanggar. Murid mentaati guru, gurunya taati pemimpinnya. Tapi kalau gurunya sudah tidak mentaati pemimpinnya, apalagi muridnya, yaitu murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing, kacau murid sama guru, ampihan sekalian, aman. Ampihi berataan selesai. Karena kenapa? Data. 5 hal ini, apa lihat? Bertakwa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, mentaati pemimpin kalian. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata rabbikum. Niscaya, natijahnya nih,
niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Pasti akan masuk ke dalam surga. Taati 5 ini. Tapi kalau salah satunya ada yang tidak sempurna, bertakwa kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, berzakat, bayar, semuanya. Tapi karena taat lawan pimpinan, membangkang lawan pimpinan, pimpinannya bujur aja, perintahnya bukan perintah maksiat, dibangkangnya, dilawannya, peraturan tadi, ma yanfa' ilmunya tidak bermanfaat. Ma yanfa' amalu, amalnya juga tidak bermanfaat. Alias maka tidak bisa bakalan masuk surga. Nah, kira-kira ya. Dulu adalah kisahnya Pak, ini kisah lucu bujur adanya orang. Ada seorang perempuan, maksudnya seorang istri. Istrinya ini perempuan yang baik, salehah. Tapi sayang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia punya laki nang pemabuk. Dijodohkan lawan keluarganya, lawan bapaknya, ke laki nang pemabuk. Tapi istri ini dia tidak mengubris apa gawian lakinya. Yang penting saya taat al laki. Bininya sholat, puasa dan semuanya tunaikan. Masalah laki bermaksiat, dia mabok itu urusan dia. Tapi urusanku menghormati laki. Tapi laki ini sayang lawan bininya. Walaupun dia mau mabok, tidak suka memukul bini. Tahu diri juga mau mabok. Istrinya ini tiap malam berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah membukakan pintu hatinya suaminya ini agar bertobat kembali kepada jalan Allah. Lakinya ini kada suah mengenal itu apa namanya masjid, apa namanya sholat, nggak tahu, mungkin dari halus sudah kelakuannya sudah membalas. Ringkas kata, Allah mengabulkan doanya si istri ini. Tapi caranya unik. Suatu ketika suaminya ini begadang di tempat klub malam, diskotik apa, mabok-mabokan. Kemudian dia tidak sadarkan diri, kemudian terlambatlah dia pulang. Pagi masih di klub itu. Boleh dari diskotik itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jalan dari tempat diskotik menuju rumahnya, agak lumayan jauh. Istrinya nggak pernah marah, suaminya datang, dimandiin, dikasih makan, diapain semuanya, dirawat lakinya tadi. Istrinya cuma berdoa terus. Nah lakinya ini boleh, kebetulan tuh hari Jumat. Jadi pas malam Jumat tuh orang berzikiran, berselawatan, bermaulidan, laki ini bermabok-mabokan ya. Lewat pas jam 11 siang di depan masjid. Lakinya kada suah tahu apa itu masjid. Ketika dia lewat di depan masjid, suaminya ini melihat banyak orang menuju ke masjid itu pakai baju putih, wajah berseri-seri karena mbah mandi nih, sigar, bercahaya. Suaminya melihat orang itu banyak. Maka suaminya ini pun sudah mulai terbuka hatinya. Allah jawab doanya istrinya tadi dengan melihat orang yang menuju ke masjid. Suaminya berhenti sebentar melihat begitu orang banyak masuk ke masjid. Ngapain orang itu ya masuk ke gedung itu, apa itu gedung? Dan sudah tahu itu masjid. Ringkas kata, suaminya ini pun terpesona dengan suasana yang begitu indah karena orang berjuluk datang ke masjid dengan pakaian putih, rapi, bersih, bercahaya semuanya. Sudah masuk nur iman dalam hatinya. Pulanglah suaminya ini ke rumah. Disambut sama istrinya, sedikit pun istrinya nggak pernah marah-marah. Datang suaminya cium tangan, dilayani dan sebagainya. Suaminya duduk, lalu dia cerita, wahai istriku, aku minta maaf sama kamu atas perilaku aku yang jelek ini.
Ya mas, nggak apa-apa, mudah-mudahan sampean dapat hidayah. Suaminya bilang, begini wahai istriku, tadi aku ngeliat banyak laki-laki itu pakai baju putih, wajahnya berseri-seri, mereka masuk ke dalam satu bangunan besar. Bangunan itu apa? Dan mereka itu siapa? Dan mau ngapain? Oh, kata istrinya, itu orang Islam mas, laki-laki. Mau ngapain? Mau sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Ya sholat, menghadap kepada Allah Ta'ala. Mereka masuk ke mana? Masuk ke masjid. Itu masjid namanya? Iya. Kata suaminya, kira-kira boleh nggak saya masuk ke situ juga? Oh, kata istrinya, boleh. Boleh. Ya sudah. Tapi sebelum masuk ke masjid, sampai mandi dulu mas. Ya, kata suaminya. Suaminya pun mandi, bersih, sikat gigi, sudah hilang, maboknya sudah hilang. Ya. Dikasih sama istrinya baju yang rapi, bukan baju sholat, tidak punya baju sholat. Ya, baju seadanya lah, yang penting rapi aja begitu. Ya, sudah kasih makan rapi semuanya, berangkatlah dia. Masih ada waktu, duduk dia di masjid. Karena dia baru pertama kali masuk masjid, karena dia baru pertama kali sholat, bingung. Ikut sholat, orang nungging juga, sambil bingung dia. Tapi hatinya tenang sudah. Tidak pernah merasakan ketenangan selama dia di diskotik. Tidak pernah mendapatkan ketenangan ketika dia ada di klub mabok-mabokan. Di masjid dia sudah dapat ketenangan. Dia ngelihat khatibnya pakai baju jubah, bolang, apa semuanya. Senang nih suami tadi, senang. Pulang dari masjid, dia masuk ke rumah lagi. Dia cerita sama istrinya. Kata suaminya, aku berjanji aku tidak lagi akan mabok-mabokan. Kata istrinya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong bantu saya, katanya. Iya, kata istrinya. Kata suaminya nih, dia bilang, wahai istriku, boleh nggak saya bertanya? Oh boleh, tanya apa? Tadi itu saya lihat di masjid, orang itu sembahyang apa namanya? Sembahyang Jumat. Oh iya, sembahyang Jumat. Nah, di depan, paling depan itu, aku ada ngeliat orang pakai baju putih panjang. Kemudian ada lagi baju di luarnya belahan panjang. Baju panjang tapi belahan dari atas ke bawah. Itu apa namanya? Oh, itu namanya baju gamis sama jubah. Nih, baju gamis sama jubah. Kata suaminya, boleh nggak aku pakai begitu? Oh boleh. Kata saya, nanti tak belikan baju seperti itu. Terus orang itu di kepalanya ada kain putih dililit. Itu apa namanya? Oh itu bolang, imamah. Oh boleh nggak saya pakai itu juga? Boleh, kata istrinya. Boleh. Lalu orang itu tak lihat dia pakai megang kayak butir-butir kecil, kelereng. Itu apa namanya? Itu tasbih. Boleh nggak saya pakai tasbih juga? Boleh. Minggu depan ya, Jumat depan. Iya, kata istrinya. Kita bikinkan itu. Ringkas kata, Jumat depan istrinya membelikan baju jubah, gamis, bolang, selendang, tasbih, dipakai sama istrinya. Gara-gara pakaian tersebut, suaminya ini terlambat datang ke masjid. Pas datang ke masjid, orang sudah penuh. Dia duduk di bawah beduk. Ada beduk nggak di sini? Beduk ada beduk. Dia duduk di bawah beduk. Hibak sudah masjid. Waktu sampai, muadzin mengumandangkan adzan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketua masjid bingung. Gagal-gagal samping kanan kiri. Ada apa ketua? Khatib ada datang hari ini lah. Khatib ada datang. Wah iya pangda. Ika mati tidak khatib. Nah aku ketinggalan kacamata. Balasan. Nah pokoknya balasan semua. Wah
Kalau akan ada khatib mana dibubar kita beratakan gimana nih? Jangan ada sampai coba Bang kita lihat di belakang itu siapa tahu ada yang bisa jadi khatib. Kiai kah apakah itu di hati siapa tahu ada. Seikom pengurus masjid melihat ke belakang. Ada Habib. Habib ada. Entah Habib entah Kiai itu ada sidin. Ada Habib di belakang. Jar ketua masjid, ayo panggil sidin. Panggil sidin, suruh jadi khatib. Karena ini orang baru taubat, nggak ngerti apa-apa. Datang pengurus, Kiai, ya Habib, ya Kiai, mohon maaf hari ini nggak ada khatib. Pian bisa nggak jadi khatib hari ini? Entah bagaimana nih orang, Allah lunakkan dia punya kepala hadiran. Iya aja. Wah, masuklah dia ke masjid. Jamaah belum pernah lihat orang ini, karena seumurnya belum pernah ke masjid. Kiai siapa ini? Berjubah, bolang, maka bolang segala pulang. Tas menang kayak nang bola apa tanya? Bola golok namanya. Nah, ini bola besar nih. Kasih jalan. Duduk di depan sini. Adzan kedua berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Si Jin kalau naik dan suami ini beliau duduk karena tahu apa yang dikali. Jadi orang ya Habib, ya Kiai, silakan pian naik ke mimbar, naik ke atas, naik kan? Iya jar orang, naik ke sini ke mimbar. Tapi bukan menghadap ke jamaah, menghadap ke sana. Semua orang naik. Ini ulun dapat kisah waktu ulun Bahari sekolah di Ampel di Surabaya tahun 97-98. Kawal berkisah. Ini kisah Bahari jangan bawahannya masih jam Bahari. Naik ke atas mimbar, menghadap ke sana. Jamaah bingung. Ya Habib, ya Kiai, balik badan. Balik kayak sini. Bingung sih dia. Dikasih tongkat sama orang. Nang di depan ini benganga beratan sana. Menganga, hendak mendengar apa isi ceramah ini. Karena belum suah mendengar orang ini, belum suah melihat orang ini. Ulama kenal ini, bolang, berjubah, menganga beratan. Ini si suami ini bingung juga. Lihat kanan kiri, bingung dia. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lihat, Allah ingin menjawab doa istrinya tadi. Allah ingin menjawab doa istrinya tadi. Ingin jadi orang yang taubat. Tiba-tiba suaminya ini berkata, teriak dia, bubar, bubar, bubar. Jamaah beratan mendengar bubar, apalagi yang mengatakannya ulama, kiai, habib, wali, urai, beratan bubar semuanya keluar masjid, larian orang bubar, bubar. Melihat orang bubar, ini kan tahu, muntung ini mempandir seorang, muntung ini keluar seorang pandiran tadi bubar tadi. Melihat orang pada bubar beratan, nang laki ini umpat dia bubar keluar masjid. Keluar masjid. Tapi apa yang terjadi? Ketika semuanya sudah sampai di luar masjid, tiba-tiba petir menyambar. Dua, menghantam itu masjid, runtuh masjid itu kena petir. Buah, hancur, luluh lantak itu masjid. Gara-gara nang bilang bubar tadi, orang semuanya selamat. Jangan orang beratan orang kampung, bujur-bujur wali di sini, wali. Apalagi boleh dari itu hipap kantong lawan amplop. Ya karena di sini matian beratan. Wali jar sedih, wali jar orang kampung. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang kampung baru tahu bahwa ini orang baru tahu. Tapi dia tobat gara-gara istrinya, belajar sama istrinya, jadi orang baik, jadi orang saleh, jadi orang alim. Nah itu berkat doa istri. Makanya pian buntung kalau punya bini nang solehat buntung. Ya, kalau seandainya bini pian bungas, rajin beribadah, pokoknya kalau belum mati jangan dikubur dulu. Artinya sayangnya bujur-bujur bini.
Nah, kalau pengomelan nanti kita akan berpisah, akan datang. Ada 2 bini pengomelan, penyarikan. Pokoknya 24 jam ngomel kalau selalu laki ini. Cuman 1 kadang ngomel kalau guring. Tapi ngomel terus. Tapi akhirnya lakinya jadi wali gara-gara punya bini penyarikan. Itu Syekh Abdurrahman Balah Jaban atau Bajah Leban namanya di Hadramaut itu. Syekh Abdurrahman Bajah Leban atau Balah Jaban namanya itu. Nah, itu nanti insya Allah kita akan berkisah. Laki punya bini penyarikan, gara-gara punya bini penyarikan, lakinya jadi wali. Jadi biarlah kalau bisi bini penyarikan, jangan-jangan biar wali itu. Insya Allah ya kita berkisah. Cukup sekian sampai waktu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.